Orang di mana-mana teriak, adili maling. Ada yang teriak, hidup maling. Kita tidak melawan Presiden Prabowo, tidak. Kita hormati, kita cinta, kita dukung, kita bela. Tapi kita memberikan nasihat, bagaimana kami bisa bela maksimal kalau Anda melindungi orang yang bermasalah, melindungi penipu, pendusta, pembohong, diktator, otoriter, saudara, pelanggar HAM, orang yang melakukan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu semua dilakukan oleh Jokowi. Stop, Presiden, jangan melindungi lagi Jokowi. Betul? Cukuplah terakhir kemarin mengatakan hidup Jokowi, cukup itu saja Pak. Jangan dilanjutkan, jangan diteruskan. Kami masih menghormati Bapak. Saya sudah sampaikan, saudara, melalui orang-orang dekat Bapak Presiden. Kalau Bapak Presiden mau dihormati habaib, mau dihormati ulama, mau dihormati umat Islam, mau dibantu, mau didukung, mau dijaga, mau dibela, maka bersihkan kabinet merah putih dari orang-orang bermasalah. Takbir. Betul. Jadi kalau orang yang saudara sudah terkena korupsi, jangan diangkat masuk kabinet. Orang yang melanggar HAM jangan dimasukkan dalam kabinet. Saudara, orang-orang yang bermasalah, yang terlibat pembunuhan, gak boleh dimasukkan dalam kabinet. Kita nggak diam, saudara. Saya terus pantau, saudara. Saya terus pantau, saudara. Nah, cuman kita sedih. Orang di mana-mana teriak, adili maling. Ada yang teriak, hidup maling. Kacau tidak? Kacau tidak? Orang lagi teriak, saudara, adili pengkhianat. Dia teriak, hidup pengkhianat. Kacau tidak? Kacau tidak? Orang lagi teriak di mana-mana, adili pendusta. Dia teriak, hidup pendusta. Kacau tidak? Ini kalau begini, bagaimana kita punya harapan, saudara? Harapan kita bisa sirna kalau melihat orang-orang macam ini. Yang namanya pendusta, penipu, pembohong, koruptor, diktator, saudara. Begitu juga terlibat dalam pembunuhan, saudara. Nggak sampai di situ, penjahat, pengkhianat, haram untuk kita dukung dan lindungi mereka. Betul? Jadi kalau kita katakan hidup maling, berarti kita dukung maling. Kalau hidup pengkhianat, berarti kita dukung pengkhianat, saudara. Kalau maling, penipu, pembohong, pengkhianat bukan hidup, adili. Adili, hukum mereka. Betul? Takbir. Sallu ala nabi. Makanya saya galeng-galeng kepala, saudara, ini apa maksudnya? Kok pakai hidup maling, hidup pengkhianat, hidup penjahat? Masya Allah, udah paham semua ya? Terang terang. Sadayana parantos ngartos. Ngartos. Nyaho. Saha nyaho. Betul. Udah nggak usah disebut ya. Dari dulu juga Abitam, saudara, tegas kalau di atas mimbar, tanya Kiai Khairul. Abitam, wah gak pakai tedeng ngaling-ngaling, namanya disebut sama Abitam. Betul? Betul? Kok Habib sekarang namanya gak disebut? Udah berkali-kali di penjara. Gua sebut di penjara lagi. Ente mau ente di penjara lagi? Hah? Badai ente? Ente? Alhamdulillah, tapi udah paham ya, parantos ngartos. Ya udah ngobrol lagi buat obrolan warung kopi, saudara. Alhamdulillah, jangan khawatir, saudara. Maka itu saya bersyukur kepada Allah. Doa umat di mana-mana dikabulkan oleh Allah. Alhamdulillah. Bagaimana nggak dikabulkan?
di masjid-masjid, musola-musola, pesantren-pesantren, majelis-majelis taklim, tablik akbar. Di mana-mana hampir tiap hari kita dengar para kiai, para ulama, para santri baca sholawat asghiriz zalimin biz zalimin. Betul. Betul. Bahkan ada yang naik mobil disetel di mobilnya sholawat asghiriz zalimin biz zalimin. Apa artinya asghiriz zalimin biz zalimin? Kita minta kepada Allah, sudahlah dengan barakah nabinya saudara, agar orang zalim dibikin sibuk dengan orang zalim. Alhamdulillah. Sekarang orang zalim lagi pada ribut. Alhamdulillah. Lagi main jorok-jorokan ke penjara. Alhamdulillah. Lagi main buka-bukaan borok saudara. Alhamdulillah. Saya mau tanya, itu pertolongan siapa untuk kita? Siapa yang maha penolong? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha perkasa? Takbir. Sallu ala nabi. Maka itu akan kita tuntut. Saya himbau kepada seluruh umat Islam, seluruh bangsa Indonesia dimanapun Anda berada, di seluruh tanah air. Kalau rakyat sudah teriak adili Jokowi, terus ada yang teriak hidup Jokowi, saudara, maka sekarang saya ajak semua umat Islam bikin pamflet, bikin stiker, bikin spanduk, tulis di tembok-tembok, di mana saja, adili Jokowi. Setuju tidak? Takbir. Kalau di mana-mana ditulis itu, saya yang tanggung jawab saudara. Saya tanggung jawab dunia akhirat, karena memang Jokowi harus diadili saudara. Nah, maka itu saya pesan amanatkan kepada Bapak Presiden Prabowo yang saya cintai dan saya hormati. Tolong Pak, jangan bela Jokowi, jangan lindungi Jokowi, jangan jaga Jokowi, jangan. Biarkan kami akan menyeret dia ke pengadilan agar dia bertanggung jawab atas segala kejahatan yang dilakukannya, baik yang melanggar HAM maupun yang terkait korupsi, nepotisme, saudara, dan juga kolusi. Saya minta kepada Bapak Presiden, jangan lindungi penjahat, jangan jaga penipu, jangan jaga dan pelihara orang yang melanggar HAM, jangan piara koruptor. Betul? Takbir. Kalau Bapak Presiden bersama umat rakyat mengadili Jokowi, dukung tidak? Jawab yang kompak, dukung tidak? Dukung tidak? Kita tidak melawan Presiden Prabowo, tidak. Kita hormati, kita cinta, kita dukung, kita bela. Tapi kita memberikan nasihat, bagaimana kami bisa bela maksimal kalau Anda melindungi orang yang bermasalah, melindungi penipu, pendusta, pembohong, diktator, otoriter, saudara, pelanggar HAM, orang yang melakukan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu semua dilakukan oleh Jokowi. Stop, Presiden, jangan melindungi lagi Jokowi. Betul? Cukuplah terakhir kemarin mengatakan hidup Jokowi, cukup itu saja Pak. Jangan dilanjutkan, jangan diteruskan. Kami masih menghormati Bapak. Maka itu saya mau ajak semua saudara umat Islam dimanapun Anda berada, khususnya para pengurus, aktivis, dan simpatisan Front Persaudaraan Islam FPI, dimanapun Anda berada, bikin stiker, bikin pamflet, bikin spanduk, bikin tulisan-tulisan di kaos-kaos, di sablon, di kaos, di baju, di mana saja, tulis adili Jokowi. Takbir. Setuju tidak? Setuju tidak? Nah, maka itu terakhir saya sampaikan di sini, saya mendukung perjuangan para mahasiswa kita saudara yang saat ini sedang turun saudara, selama mereka membela agama, bangsa dan negara, serta membela rakyat yang tertindas saudara. Selama betul-betul untuk bela agama, bangsa dan negara, serta membela rakyat yang tertindas, wajib kita dukung sama-sama. Setuju? Siap dukung mahasiswa? Takbir. Hidup Islam, hidup Islam, hidup umat Islam, hidup umat Islam, hidup ulama, hidup rakyat, hidup mahasiswa. Takbir. Sallu ala nabi. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita. Nah, saudara-saudara seiman semua, Habib Rizik Syihab telah menyampaikan kritik tajam terhadap Presiden Prabowo Subianto terkait seruannya yang mendukung Presiden Joko Widodo.
Dalam ceramahnya Habib Rizik menegaskan bahwa ketika rakyat menyerukan agar Jokowi diadili, Prabowo justru meneriakkan hidup Jokowi. Ia mengingatkan Prabowo untuk tidak melindungi atau membela Jokowi, melainkan seharusnya bersama rakyat menyeret Jokowi ke penjara. Kritik ini mencerminkan kekecewaan Habib Rizik terhadap sikap Prabowo yang dianggap tidak sejalan dengan aspirasi sebagian masyarakat yang menginginkan penegakan hukum terhadap mantan presiden. Habib Rizik menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan tidak pandang bulu, serta meminta Prabowo untuk membersihkan pemerintahannya dari individu-individu bermasalah. Selain itu, Habib Rizik juga menyoroti laporan dari Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang mengaitkan nama Jokowi dengan dugaan korupsi tingkat global. Ia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk segera bertindak jika laporan tersebut memiliki dasar hukum yang kuat. Namun, di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Budi Gunawan, menekankan pentingnya menjaga marwah seorang mantan presiden, mengisyaratkan sikap politik pemerintah dalam mengambil langkah hukum terhadap tokoh besar seperti Jokowi. Kontras antara pernyataan Habib Rizik dan Budi Gunawan ini memunculkan dilema dalam penegakan hukum di Indonesia, antara keberanian mengejar keadilan dan menjaga kehormatan mantan pemimpin negara. Kini, bola ada di tangan Presiden Prabowo untuk menentukan langkah selanjutnya dalam menanggapi desakan tersebut. Nah, saudara seiman semua, itulah pembahasan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan kita manfaat dan pelajaran baru untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Dakwah Official. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.